sahabat Mira Asset ini ada yang nanya nih Ferdian, kalau misalnya Ferdian tuh kalau beli satu saham yang tadi Ferdian incer itu di average atau di satu harga aja sih? Kalau saya biasanya di satu harga sih. Cuma kalau misalnya ada keadaan tertentu, kalau misalnya dia makin naik dan dia kayak misalnya koreksi dulu dan saya belum TP gitu. Biasanya kalau misalnya ada potensi, ya udah saya average up lagi. Karena biasanya sih potensi naik lagi gitu, karena ya tergantung trading plan sendiri sih. Cuma kalau saya tergantung momentum sahamnya. Tergantung analisanya gitu ya Ya, Ferdian ya, mhm, nanti itu nanti akan beda-beda, strateginya tapi tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada average begitu ya? ya betul. Oke, average up dan average down atau biasanya Ferdian yang Kalau dilakukan average down apa? tuh enggak sih? Average up berarti ya? Iya, average up, iya, Kalau average down jangan ya, nanti mhm, makin banyak cut loss-nya. iya Oke, betul. Ferdian ini ada pertanyaan, yang tadi ya, balik ke misalnya cut loss. Kalau misalnya udah misalnya udah loss satu hari misalnya 5%, hari itu kan Ferdian stop trading. Nah, misalnya hari berikutnya itu misalnya loss lagi, itu Ferdian pernah nggak sih mengalami hal itu misalnya dalam beberapa hari itu loss berturut-turut dan setelah itu apa yang dilakukan? Apakah benar-benar tutup semuanya, nggak trading dulu beberapa hari atau seperti apa? Nah, kalau gitu saya pernah, Mbak, saya pernah, Bu. Jadi kayak tadi yang saya share tadi portofolio, di mana saya Mhm, sehari 26% terus besoknya 9%. Nah, di situ udah mulai apa ya, kayak mau menyerah gitu. Nah terguncang. iya terguncang banget pokoknya. Ini kenapa loss-nya gede banget, padahal cuma sehari itu biasanya cuma 3%, tapi kalau loss bisa gede gitu. Nah, itu biasanya keputusan yang saya buat itu berhenti trading beberapa hari gitu. Jadi saya lebih menenangkan diri, kalau misalnya saya lanjutin pun, ya saya cuma mantau, paling cuma pakai satu lot gitu buat itu. Jadi lebih menjaga psikologi sih, biar nggak apa ya, biar jadinya having fun lah di trading ini, jangan jadi beban gitu. Jadi dengan satu lot itu juga membangun kepercayaan diri kita pelan-pelan ya. Jadi Ya bisa betul, kembali lagi, yakin lagi supaya momentumnya, keuntungannya bisa kembali lagi seperti itu ya Ferdian? ya. Iya, baik. Baik, terima kasih Ferdian. Kita ke beberapa pertanyaan lagi. Ini banyak nih, pertanyaannya Ferdian. Oh, ini ada yang tadi nanya, sebentar saya ini karena cukup banyak nih berbaris-baris sebentar ya. Mmm Oke. Nah, Ferdian ini ada pertanyaan, kalau misalnya, masuk saham nih, misalnya, all in, Ferdian tuh masuknya all in atau pakai money management? Jadi di, beberapa harga, seperti itu. Nah itu, tadi sesuai tergantung sama sahamnya sendiri ya, Ferdian? Ya kalau saya tergantung sama saham sendiri. Jadi saya memang udah ngeset modal di mana di modal segini ini saya bisa langsung all in gitu. Jadi saya punya modal, jadi saya pisah lagi di mana dalam scalping ini saya bisa langsung all in dan tetap menjaga psikologi gitu. Baik, Ferdian. Nah ini, Ferdian ada yang nanya, tadi katanya kalau di portofolio Maret yang tadi Ferdian tampilkan tuh satu hari, in out-nya berapa kali? Di berapa saham ya, Ferdian? Kalau dulu sih pas Maret ya bisa sampai 5 sampai 10 saham sih. 5 sampai 10 Jadi saham. saya Nah, take profit-nya kecil-kecil 2% targetnya per saham dan akhirnya bisa kayak gitu. iya, jadi dari kecil-kecil itu menjadi bukit yang besar ya, Ya, menjadi gunung. mhm, Ferdian ini ada yang nanya. Ini, lebih ke pengalaman dan mungkin tanya, sarannya Ferdian nih. Kalau misalnya nih udah terlanjur loss-nya besar gitu ya, udah berapa puluh persen dan bahkan mungkin ada yang udah nyangkut sampai nilainya, nyangkut di 50 gitu ya. Mmm, Apa yang kalau misalnya Ferdian tuh kira-kira ada saran nggak sih untuk, trader yang memang saat ini tuh posisinya tuh loss-nya udah besar gitu atau udah terlanjur nyangkut? kalau misalnya saya seperti itu sih, saya biasanya mencoba untuk melupakan loss tersebut dan memulai hal yang baru gitu. Jadi anggap aja loss yang dialami itu sesuatu yang harus dibayar, jadi sesuatu ini namanya uang belajar gitu. Jadi itu sih kayak permainan psikologi ini yang bisa kayak kita, oke mulai yang baru, nggak usah inget-inget lagi yang kemarin, jadi ini awal yang baru, gua mau coba jurnal jurnal yang baru, jadi supaya bisa menjaga psikologinya, kayak gitu. Oke, jadi, kalau dari sisi Ferdian sebaiknya mungkin bisa di-cut aja gitu ya? Ya,
Iya. Oh iya Ferdian, saya jadi penasaran, kalau dalam proses Ferdian jadi saat ini kan berarti kan, trading-nya itu adalah yang scalping gitu ya. Pada saat berproses, dari, jadi scalper ini, itu apakah waktu itu mulainya langsung jadi scalper atau awalnya dari swing trading dulu atau justru awalnya sebenarnya niatnya investasi? Justru awal pertama kali saya meluncur itu, saya dari, investasi dulu. Jadi, dari investasi itu kan pakai modalnya kecil ya. Nah, di situ mulai timbul keresahan gitu, keresahannya, "Ini kok cuannya lama banget, ini kok nggak kerasa." Dan akhirnya berubah menjadi swing trading. Nah, di swing trading ini saya belajar banyak hal. Contohnya adalah saya mulai tahu analisa saham kayak gimana, saya udah mulai tahu chart pattern kayak gimana, candle pattern kayak gimana. Nah, dari swing trading itu kan ya berbuahlah, ada yang namanya ya profit lumayan lah, tapi masih gedean, loss-nya gitu. Nah, dari swing trading itu, pada saat swing trade itu sebenarnya saya kok sering lihat saham nih ya, kan harusnya dalam swing trade itu kita nggak perlu memantau saham tiap hari. Intinya setelah dia mencapai titik profit tertentu atau mencapai, pola tertentu lah yang udah kita buat gitu, harusnya di situ baru kita bereaksi. Nah, masalahnya ini kenapa saya tiap hari ngeliat mulu ya? Nah, di situ mulai timbul keresahan gitu dan akhirnya ngelihat di YouTube gitu, ada banyak kan materi-materi dan akhirnya ada yang namanya metode scalping. Nah, akhirnya saya belajar di situ. Nah, di metode scalping ini saya kebantu gara-gara saya kan udah swing trading tadi. Nah, kebantunya di analisa sahamnya. Akhirnya saya udah tahu gimana saham ini naik, nah masalahnya tinggal di psikologinya itu. Nah, di situ. Oke, jadi sahabat Miraset, saya setuju dengan Ferdian bahwa sebenarnya kalau misalnya proses ini, sahabat Miraset, istilahnya tuh kalau kita berenang, scalping itu adalah yang berenangnya tuh 4 meter. Jadi kalau nggak bisa berenang, jangan nyemplung ke yang kolamnya paling dalam gitu ya. Mulai dari justru yang investasi dulu. Kenapa? Karena itu justru yang adalah yang paling mudah ya Ferdian. Yang paling mudah, yang paling tenang, kemudian juga nggak perlu mantau-mantau market setiap hari, setiap saat gitu ya, seperti itu. Jadi, sahabat Miraset mungkin ada yang pengen cita-cita jadi trader gitu ya, scalper khususnya gitu, pengen dapat, cepat, seperti Ferdian gitu, ingat bahwa ini ada prosesnya gitu dan prosesnya biasanya seperti yang tadi Ferdian sampaikan, bisa mulai justru sebenarnya adalah dari investasi dan swing justru ya Ferdian. Ya, Karena belajar belajar apa, belajar analisanya tuh di swing. Kalau untuk scalping kan kita tinggal, chart-nya tinggal diubah jadi lebih lebih cepat gitu kan ya, ya pakai betul. menit begitu ya. Kalau mungkin, swing itu pakai daily, pakai, weekly seperti itu ya. Dan, yang menentukan lagi yang justru yang tadi Ferdian sampaikan yang paling menentukan justru adalah psikologinya. Beda kalau psikologinya investasi sama psikologinya scalper tuh beda dan juga waktunya nih sahabat Mirai Aset. Tentunya kan kalau misalnya, ketika kita jadi investor ya itu kita nggak perlu ngeliatin market berapa tuh dari jam 9 sampai 15.15 begitu ya. Kalau misalnya scalper ya wajib seperti itu ya Ferdian. Ya wajib. Wajib. Jadi kalau sahabat Miraset nggak punya waktunya, misalnya ngeliatin ngeliatin marketnya sempatnya kalau misalnya pas lagi nggak meeting doang, jadi agak susah ya kelihatannya kalau jadi scalper ya, Ferdian. Ya. Gitu ya sahabat Miraset. Jadi nanti disesuaikan masing-masing tujuannya pertama yang pasti dan juga kesiapan waktunya nih untuk sahabat Miraset. Kalau ilmunya sih semua bisa dipelajari ya, Ferdian. Ya. Nah, Ferdian ini ada pertanyaan Ferdian. Kalau kondisinya portofolionya Ferdian saat ini, apakah Ferdian sendiri masih ada perasaan masih ada suka fear and greed nggak sih kalau saat ini pada saat trading? Masih masih, justru masih. Cuma perbedaannya adalah saya udah tahu gitu, saya udah tahu emosi yang muncul itu fear, apakah greed, apa yang lainnya gitu. Nah, permasalahannya saya udah tahu gimana cara ngatasinnya. Jadi kuncinya kalian harus tahu emosi apa nih yang telah terjadi dan tahu cara cepat gimana cara ngatasinnya, kayak gitu. Biasanya cara ngatasinnya itu dengan apa, Ferdian? Ya biasanya kayak misalnya misalnya sudah loss, ya berhenti kayak gitu. Kayak misalnya udah apa namanya, udah target tinggi gitu, ya udah merasa cukup, udah tutup laptop hari ini, kayak gitu. Lebih ke menahan diri sih, walaupun ada potensi yang lebih bagus lagi, cuma lebih menahan diri. Iya.
Jadi intinya bersyukur dengan apa yang Iya, sudah diperoleh ya, atau mhm, loss yang sudah dialami, intinya pokoknya bersyukur sama belajar gitu ya Ferdian. iya betul. Oke, nah Ferdian ini ada pertanyaan, ini mungkin ada teman-teman di sini juga yang, sambil kuliah, sambil kerja begitu ya. Mungkin Ferdian punya tips, dulu kalau misalnya Ferdian atau enggak misalnya sekarang sambil kuliah, atau enggak misalnya mungkin yang kerja. Tipsnya kalau misalnya sambil kuliah, sambil kerja tuh kalau mau trading tuh seperti apa sih Ferdian? Eee, Tipsnya sih biasanya sesuaiin dulu ya, sesuaiin dengan waktunya. Jadi kalau misalnya teman-teman kuliah gitu ya, ya udah scalping di jam-jam penting aja yang saya bilang tadi, misalnya momentumnya jam 9 sampai jam 9.30 ya udah scalping cuma di jam 9.30 itu. Cuma kalau misalnya untuk orang kantor, ya mungkin sama, cuma mungkin lebih apa ya, bisa menyesuaikan gitu. Kalau misalnya nggak bisa scalping, ya udah ubah ke swing trading gitu. Jadi lebih ke menyesuaikan dengan kepentingan, masing-masing aja. Ya, menyesuaikan dengan waktunya. Nah, Mmm, Ferdian kalau misalnya ya, misalnya kita trading, misalnya kita cuma punya waktu misalnya let's say jam 9 sampai jam 9.30 gitu ya, mhm. misalnya untuk teman-teman yang kuliah, misalnya belum belum kuliah jam segitu. Nah, kalau Ferdian sendiri akan cut posisi, jadi maksudnya akan close posisinya tuh pas di 9.30 tuh sudah habis portofolionya? Iya, Atau masih coba simpan lagi? kalau saya sih harus sudah habis, harus udah karena kalau misalnya saya masih simpen, pas kuliah malah kepikiran, malah nggak fokus gitu kan. Jadi ilmunya nanti kuliahnya mental ilmunya Iya, malah jadi ngurusin trading-nya. Jadi mendingan kalau udah mau start kuliah udah cut mmm, posisinya ya. Oke baik. Baik Ferdian, ini ada mungkin kita, ke beberapa pertanyaan terakhir ya Ferdian. iya. Ini ada yang nanya kalau, Ferdian sendiri saat ini kalau trading pakai margin nggak sih? Atau, misalnya kalau, kalau misalnya pakai tuh di kondisi apa sih, menurut Ferdian pakai margin tuh cocok? Kalau saya masih sih, masih pakai margin. Cuma biasanya saya pakai margin tuh di saat bener-bener, apa ya, kondisi momentum itu bener-bener kayak yang biasanya naik gitu. Karena kan dalam kita melihat potensi naik itu, kita melihat nih karakteristik sahamnya. Nah, biasanya yang saya yakin itu karena saya sudah melihat karakteristik sahamnya naiknya sebelumnya seperti apa, biasanya, menggambarkan bid offer kayak gimana. Nah, biasanya di situ saya sudah yakin dan akhirnya memutuskan untuk memakai margin, kayak gitu. Oke, berarti, tetap bisa, tapi ya lihat, kondisi marketnya juga ya, Ferdian. Iya. Oke, baik, ini sahabat Mirasal ada banyak pertanyaan yang mengenai, bagaimana, memilih sahamnya begitu ya. Mungkin kalau untuk pemilihan sahamnya kita nggak bahas hari ini ya Ferdian, karena kita akan, kita lebih fokus ke psikologi ya nanti, sahabat Mirasat mungkin kalau misalnya mau tahu cara Ferdian milih sahamnya, nanti kita akan bahas di minggu-minggu berikutnya ya Ferdian. Iya, Oke. bisa. Nah, Ferdian untuk pertanyaan terakhir ini karena banyak yang nanya tentang, money management, mungkin ada sahabat Miraset yang baru join hari ini gitu ya, boleh di-share nggak sedikit, Ferdian tipsnya untuk, money management itu seperti apa sih untuk, trading untuk scalper khususnya? Jadi kalau untuk money management itu teman-teman harus tentukan dari awal terlebih dahulu, modal berapa yang teman-teman sekiranya siap lah untuk misalnya teman-teman udah langsung 5 juta. Nah, teman-teman apakah siap? Teman-teman harus pikirin dulu loss-nya itu. Jadi misalnya teman-teman target 3% minus 3%. Jadi teman-teman harus siap, apakah sehari teman-teman siap kehilangan 150.000. Nah, di situ. Lalu selanjutnya teman-teman juga harus memperhatikan sizing dalam menentukan posisi gitu. Jadi ketika teman-teman melihat ada suatu saham potensi yang bagus gitu, teman-teman harus lihat, apakah saham tersebut, eee, liquid gitu untuk modal teman-teman. Jadi di sini sizing penting karena biasanya sizing itu menentukan bagaimana kita, eee, cepat gitu dalam mengambil keputusan, kayak gitu sih. Baik baik. Terima kasih Ferdian untuk ilmunya untuk terkait dengan psikologi trading. Jadi sahabat Mira Asset, kalau sahabat Mira Asset sampai sekarang psikologinya masih benar, tenang, semuanya juga Mhm, masih begitu ya. Kita tuh semuanya dari proses belajar ya, walaupun, mungkin sahabat Mira Asset ada yang udah trading, bertahun-tahun atau misalnya kayak saya yang udah lebih dari 10 tahun, tetap aja psikologinya juga masih belum benar. Jadi memang, ini bagian dari belajar gitu ya, bagian dari proses. Jadi walaupun kita udah jadi sukses pun itu, apa tadi ya yang fear, greed, regret dan hope itu tidak bisa dihindari ya Ferdian. iya.
itu Oke. pasti akan, nyamperin kita juga suatu saat nanti. Yang penting adalah ketika kita tahu nih bahwa kita udah melakukan itu salah, yang penting kita tahu cara mengatasinya seperti itu. Jadi, Ferdian terima kasih banyak untuk materinya. Jadi untuk sahabat Miraset yang mau tahu tentang, tips-tips untuk sahamnya, pemilihan sahamnya nanti ditungguin di minggu-minggu depan ya. Jadi mohon maaf kalau hari ini yang nanya tentang saham, tentang, bagaimana tips, memilih sahamnya, screening saya belum tanyain dulu ke Ferdian, nanti supaya sahabat Miraset ikut lagi nanti di minggu depan ya. Baik, untuk itu hari ini sudah selesai, jadi saya akan kembalikan ke MC moderator kita yang paling cantik, Glenda. Silakan Glenda.